Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilza Rianti. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makalah yang telah saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Agama dan Keluarga, khususnya dalam pembentukan adab dan kepribadian, dengan dosen pengampu Dr. Rahmat Febrianto, LC MSD. Makalah ini membahas pentingnya keluarga sebagai lingkungan pendidikan utama dan pertama dalam pembentukan adab serta kepribadian anak. Keluarga memiliki peran dasar dalam mengembangkan dan menanamkan nilai agama, moral, serta sosial yang akan mempengaruhi perkembangan anak dari usia dini hingga dewasa. Yang pertama itu peranan keluarga bagi anak. Sesuai dalil Al-Quran surah At-Tarim ayat 6 yang berarti, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan hadis dari Tabrani dan Baihaqi yang berarti, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tualah yang akan menjadikannya Nasrani ataupun Yahudi. Dalam konsep ini, orang tua membiasakan anak salat berjamaah, membaca Al-Quran, serta berbicara yang sopan hingga tumbuh menjadi kepribadian yang baik. Ini adalah salah satu contoh perilaku orang tua sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan tempat pertama anak belajar tentang kehidupan, nilai agama, akhlak, pembiasaan, dan bersikap sosial. Orang tua juga berfungsi sebagai pendidik utama yang memberikan kasih sayang, perlindungan, bimbingan, serta pendidikan moral dan agama. Lingkungan keluarga yang harmonis dan religius cenderung menghasilkan anak yang berkepribadian baik, sedangkan keluarga yang tidak harmonis dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian anak. Dalam keluarga, anak belajar nilai agama, sopan santun, kebiasaan, serta cara interaksi dengan orang lain. Contohnya, orang tua mengajarkan anak mengucapkan salam saat masuk rumah, ayah mengajar anak sholat berjamaah ke masjid, ibu mengajarkan anak mengucapkan tolong, maaf, serta terima kasih. Orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian ketika anak mengalami kesulitan dalam belajar. Dampak positif dari perbuatan orang tua ini yaitu menjadikan anak yang sopan, disiplin, percaya diri, serta menghormati orang lain. Yang kedua, pembentukan adab dalam keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya adab. Sabda Rasulullah SAW yang mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menyempurnakan iman seseorang yang tercermin dari akhlaknya yang baik. Adab adalah perilaku yang sesuai ajaran Islam dan norma masyarakat. Pembentukan adab ini harus dilakukan sejak anak usia dini. Hadis dari Ahmad dan Baihaqi itu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, serta Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24 yang mana memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tua dengan lemah lembut. Contohnya, yang pertama mengucapkan salam, mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat sekolah, berbicara sopan santun kepada guru dan orang tua, meminta izin ketika hendak keluar rumah. Adab dan perilaku ini sesuai dengan ajaran Islam dan norma kesopanan. Pembentukan adab ini dilakukan melalui keteladanan orang tua, pembiasaan perilaku yang baik, nasihat dan pengajaran, pemberian penghargaan dan teguran yang mendidik, lingkungan yang mendukung, serta perkembangan karakter yang positif. Pembentukan adab ini bisa kita contohkan melalui yang pertama, keteladanan, yaitu uswatun hasanah. Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua, yaitu orang tua harus selalu berperilaku dan berakhlak baik agar anak mencontoh dari sisi-sisi yang baik saja. Contohnya, untuk orang tua selalu berkata jujur hingga anak terbiasa berkata jujur. Ayah tidak merokok depan anak sehingga anak akan belajar hidup sehat. Terus orang tua menghormati kakek neneknya sehingga anak itu pun akan menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua itu pembiasaan. Anak harus dilatih untuk melakukan kebiasaan secara terus-menerus. Contohnya,
Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu membaca doa sebelum makan, mengucapkan salam ketika masuk rumah, merapikan tempat tidur setiap pagi, serta mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Yang ketiga, nasihat dan pembelajaran. Nasihat dan pembelajaran ini yaitu orang tua harus memberikan arahan dan perilaku yang baik dan perilaku tentang yang baik dan yang buruk. Contohnya, menjelaskan bahwa berbohong itu adalah perbuatan dosa, menjelaskan pentingnya menghormati guru, mengingatkan anak agar tidak berkata kasar kepada temannya. Yang keempat, pemberian motivasi dan hukuman yang tepat. Pemberian motivasi dan hukuman yang tepat ini, orang tua harus memberi penghargaan ketika anak berbuat baik dan menegur anaknya ketika melakukan kesalahan. Contohnya, memberi anak setelah anak itu melakukan sholat setiap hari. Yang kedua yaitu memberikan hadiah buku kepada anak untuk anak yang telah berprestasi. Yang ketiga, menegur anak lemah lembut ketika anak sedang berbohong. Yang kelima itu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ini membantu pembentukan karakter yang positif untuk anak-anak. Yang contohnya yaitu memasukkan anak kepada PPA atau madrasah, memilih teman bermain yang rajin dan sopan, membiasakan anak mengikuti kegiatan agama. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Dijelaskan bahwa kepribadian anak ini dipengaruhi oleh faktor keturunan, pengalaman awal dalam keluarga, serta pengalaman hidup di lingkungan masyarakat. Contohnya itu, anak akan tumbuh dalam keluarga yang religius, cenderung akan rajin beribadah, serta anak yang dibiasakan jujur akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Anak yang sering melihat pertengkaran orang tuanya akan dapat menjadikan anak itu sendiri pemarah atau kurangnya percaya diri. Faktor-faktor ini, yang pertama yaitu keturunan atau hereditas seperti kecerdasan, temperamen, dan karakter fisik anak tersebut. Yang kedua, lingkungan keluarga, terutama pola asuh serta interaksi orang tua terhadap anak itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan dan pengalaman hidup baik dalam rumah maupun lingkungan sosial. Kepribadian ini terbentuk melalui interaksi antara faktor-faktor bawaan dan lingkungan yang mendidik anak. Yang pertama, yang tadi itu faktor keturunan, yaitu sifat tertentu yang diwariskan dari orang tua, seperti anak mewarisi kecerdasan oleh ayahnya, anak memiliki sifat tenang seperti ibunya, anak memiliki bakat seni seperti orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga, yang mana pola asuh orang tua juga mempengaruhi kepribadian anak itu sendiri. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang cenderung dia akan sangat ramah, dan anak yang sering dimarahi cenderung peramah dan pendiam. Serta anak yang sering diajak diskusi menjadikan anak itu lebih percaya diri ketika berinteraksi kepada orang lain, dengan orang lain. Yang ketiga, faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan membantu anak bersikap dan membentuk membentuk sikap dan karakter anak, yang mana guru bisa mengajarkan disiplin sesuai aturan sekolah. Anak belajar kerjasama atau kegiatan kelompok, dan pengalaman mengikuti lomba membuat anak lebih berani dan percaya diri dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang keempat yaitu faktor penyebab kepribadian buruk terhadap anak ini menurut Zakia Derajat, yaitu beberapa penyebab merosotnya moral dalam kepribadian anak yang buruk pada anak adalah lemahnya menanamkan nilai agama. Yang kedua, kondisi sosial, ekonomi, dan politik tidak stabil. Yang ketiga, pendidikan moral tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, suasana keluarga yang tidak harmonis. Yang kelima, pengaruh pergaulan dan media yang tidak sehat. Yang keenam, kurangnya bimbingan dan waktu luang orang tua. Yang ketujuh, minimnya lembaga pembinaan dan penyuluhan bagi anak dan remaja. Pertama itu kurangnya pendidikan agama. Anak tidak dibiasakan sholat dan mengaji, hingga mudah dipengaruhi pergaulan negatif, yaitu seperti anak tidak diajarkan sholat, anak tidak mempengaruhi perbedaan perbuatan halal yang haram, serta akibatnya ini anak akan mudah melakukan perbuatan yang melanggar norma. Jadi kondisi lingkungan yang tidak baik. Anak yang bergaul dengan teman yang suka membolos, serta anak yang sering melihat tindakan kekerasan di lingkungan sekitar ini mengakibatkan anak meniru perilaku negatif tersebut. Yang kedua, pendidikan moral tidak berjalan dengan baik.
yang mana orang tua tidak mengajarkan sopan santun kepada anaknya, serta seolah kurang memberikan pendidikan karakter, yang mana kuda ini dapat mengakibatkan anak tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, suasana keluarga tidak harmonis. Yang keluarga tidak harmonis ini yaitu orang tua sering bertengkar di depan anak, dan anak tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua tersebut, yang dapat mengakibatkan anak ini menjadi cemas, pemarah, atau sering mencari perhatian di luar rumah. Yang kelima, pengaruh media dan teknologi. Seperti anak yang menonton konten kekerasan tanpa pengawasan, anak pecandu game, hingga melupakan belajar dan ibadah, yang dapat mengakibatkan perilaku anak ini menjadi kurang terkontrol. Yang keenam, kurangnya kegiatan positif, yang mana ini akan seperti menghabiskan waktu luang hanya bermain gadget dan tidak mengikuti kegiatan olahraga dan keagamaan, juga bisa mengakibatkan anak mudah dipengaruhi pergaulan yang negatif. Yang keempat, peranan pendidikan agama dalam pembentukan kepribadian anak. Sesuai dengan dalil Quran surah At-Toha ayat 132, yang artinya, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Serta diriwayatkan dari Abu Daud, perintahkanlah anak-anakmu melakukan kegiatan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Seperti orang tua mengajak anak sholat berjamaah setiap hari, orang tua membiasakan anak membaca doa sebelum makan, orang tua mengajarkan jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama ini merupakan dasar utama pembentukan kepribadian anak. Orang tua harus menanamkan keimanan kepada Allah, membiasakan beribadah, serta menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti jujur, sabar, ikhlas, kasih sayang, dan tanggung jawab, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama tidak hanya berupa pengajaran ibadah saja, yaitu juga menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan anak. Kewajiban orang tua dalam menanamkan anak ini sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 44, yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu? Yang mana seperti jika orang tua mengajarkan kejujuran, maka orang tua juga harus jujur agar menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Diriwayatkan juga dari Bukhari dan Tirmizi, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik, seperti orang tua mengajak sopan santun, menghormati orang lain, serta menjaga perkataan sehingga anak memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan agama ini menjadi dasar pembentukan karakter dan akhlak anak, yang mana dapat menanamkan keimanan, membiasakan keibadahan, serta membentuk akhlak mulia, memberi keteladanan. Kesimpulan dari penjelasan yang kesimpulan materi yang telah saya sampaikan, yang mana keluarga merupakan faktor penting dalam pembentukan adab dan kepribadian anak. Pendidikan agama yang diberikan sejak dini, keteladanan orang tua, serta suasana keluarga yang harmonis, serta kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian. Sebaliknya, kurangnya pendidikan agama, lemahnya pendidikan moral, dan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan kemerosotan moral pada anak. Pembentukan adab dan kepribadian anak ini dimulai dari keluarga. Jika orang tua membiasakan sholat, berkata jujur, menghormati orang lain, dan berkasih sayang, maka anak akan cenderung tumbuh menjadi kepribadian yang berakhlak mulia. Sebaliknya, jika anak kurang dapat pendidikan agama, hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, dan dalam keluarga yang lingkungan yang buruk, maka berisiko terbentuknya kepribadian yang kurang baik akan semakin besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi makalah kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.